Efikasi diri dan pengaruhnya terhadap keberhasilan mengerjakan suatu hal. Efikasi diri merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas. Bandura melalui bacaan Lee tahun 2006 mengatakan bahwa efikasi diri dikembangkan dan ditingkatkan melalui 4 proses utama dan sumber informasi, yakni 1. Pengalaman pencapaian di masa lalu dan pengalaman keberhasilan atau mastery experience. 2. Pengalaman belajar yang beragam melalui proses observasi terhadap tokoh teladan dan proses peniruan terhadap tokoh tersebut atau vicarious learning. 3. Persuasi verbal seperti pengaruh lingkungan sosial dan dorongan dari orang lain atau verbal persuasion. Terakhir, 4. Kondisi psikologis dan emosional atau psychological states. Sumber-sumber efikasi diri ini sangat penting untuk memahami perkembangan efikasi diri. Kelompok kami mencoba membuat contoh kasus sederhana tentang efikasi diri dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan ada seorang anak bernama Rani. Ia adalah siswa dengan urutan ranking terakhir di kelasnya. Ia kerap mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari teman-temannya seperti kerap diabaikan, dikucilkan, dan dihindari oleh teman-teman sebayanya di kelas karena berada di urutan ranking terakhir di kelas. Tentu apa yang dialami oleh Rani ini sangat berpengaruh terhadap hidupnya. Rani menjadi mengklaim dirinya bodoh dan tidak berguna, hingga Rani juga mengalami gangguan tidur, minder, mengurung diri di rumah, dan kecemasan yang tinggi serta ogah-ogahan untuk pergi ke sekolah. Hal yang sering Rani lakukan untuk menghibur dirinya adalah dengan menggambar dan melukis. Orang tua Rani melihat perubahan yang dialami Rani, namun menganggap jika Rani adalah anak yang pemalas, tidak mau berusaha, dan bodoh karena tidak berprestasi di sekolah. Kemudian, Rani juga sering dimarahi oleh orang tuanya karena Rani sering melukis di kamarnya. Padahal Rani juga selalu berusaha belajar setiap malam, tapi memang selalu tidak bisa memahami apa yang ia pelajari, apalagi dalam pelajaran yang banyak hitung-hitungannya. Seperti matematika yang ketika di sekolah sewaktu SMP, gurunya memberikan tugas kelompok dan Rani sekelompok dengan Ita, yang mana Ita merupakan siswa yang cukup berprestasi. Ita tersebut memberikan tugas kepada setiap anggota kelompoknya, salah satunya Rani. Namun, Rani pesimis bahwa ia tidak mampu menyelesaikan bagian tugas yang diberikan kepadanya. Karena pengalaman Rani selalu mendapatkan nilai yang rendah dalam pelajaran tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Rani memiliki self-efikasi yang rendah. Oleh karena itu, Ita meyakinkan dan memberi motivasi kepada Rani bahwa dia bisa mengerjakan bagiannya. Arahan dari Ita memotivasi Rani untuk mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan. Rani juga meminta Ita untuk mengajarinya dan akhirnya mereka belajar bersama. Rani mencoba meyakinkan dirinya untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan bantuan Ita yang mengajarinya. Rani berulang kali mengerjakan tugasnya dengan salah. Namun, Ita terus memberikan semangat hingga Rani yakin bisa menyelesaikan tugasnya. Motivasi diri dan dukungan menjadi faktor yang meningkatkan efikasi dirinya, sampai akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Keberhasilan Rani di tugas tersebut menjadikan Rani terus termotivasi untuk belajar dan mencari cara-cara lain yang lebih efektif untuk belajar. Dari peristiwa atau cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kegagalan yang dialami dan lingkungan yang tidak suportif menyebabkan rendahnya efikasi diri yang dimiliki Rani. Sehingga ketika Rani dihadapkan pada suatu masalah, ia benar-benar cenderung akan melihat masalah tersebut sebagai masalah yang tidak mungkin bisa ia hadapi dan mudah menyerah. Efikasi diri bisa meningkat dengan motivasi dan dukungan dari orang-orang sekitarnya.